Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan lanjutkan bab kedua Al-Quran Hadis, masalah infak dan sedekah di jalan Allah. Infak dan sedekah di jalan Allah ya. Untuk masalah infak dan sedekah ini, pembahasan kita mencakup beberapa pembahasan. Pertama adalah pengertian infak itu apa, pengertian sedekah itu apa. Kemudian kita akan membahas adab bersedekah itu gimana. Kemudian kita juga akan bahas apa manfaat infak dan sedekah. Kemudian bagaimana agar mudah berinfak atau bersedekah. Berikutnya nanti kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya mengkaji surah-surah yang berhubungan dengan infak dan sedekah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 254, kemudian termasuk juga surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Baik, kita akan masuk pembahasan pertama. Apa itu infak? Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di gambar, ada beberapa penampakan nih gambar nih. Ini contoh-contoh infak dan sedekah. Ini ada gambar orang ngasih celengan sedekah, ada pembangunan masjid, ada apa ini? Orang apa ini? Orang kasih bantuan ya. Kemudian ada anak jalanan minta. Baik, apa itu infak? Infak berasal dari kata anfaqo ya. Artinya mengeluarkan sesuatu harta atau kepentingan untuk suatu kepentingan. Sedangkan secara syariat infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Itu namanya berinfak. Jadi harta kita keluar untuk kepentingan agama, itu infak namanya. Infak adalah ibadah sosial yang sangat utama. Itu adalah infak. Adapun sedekah, kalau kita lihat ya, sedekah ini pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai kemampuan pribadi. Itu namanya sedekah. Jadi harta kita berikan apa saja kepada fakir miskin Ini belum ditulis. atau orang yang berhak menerimanya. Kalau infak itu tidak hanya fakir miskin tapi untuk kepentingan agama. Itu biasanya infak namanya. Kalau kita lihat di sini, pengertian secara umumnya adalah sedekah itu ya mengamalkan harta di jalan Allah atau mengeluarkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan, semata-mata mengharap ridho Allah sebagai bukti iman seseorang. Istilah lain sedekah adalah derma atau donasi. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah kurang lebih sama dengan infak, termasuk hukum dan ketentuannya. Hanya saja kalau infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki lebih luas dari itu, menyangkut materi ataupun non-materi. Dengan bersedekah, seorang telah meyakini keimanannya, tetapi juga mengaplikasikan dalam kehidupan nyata.
Jadi kalau kita lihat buku ini, sedekah itu lebih umum ya. Sedekah itu lebih umum. Kita pergunakan apa saja di jalan Allah itu namanya sedekah. Kalau kalian misalnya mengajar TK, berarti kalian mensedekahkan ilmu kalian. Kalau infak biasanya berhubungan dengan harta. Itu secara tinjauan syariat agama kita ya. Jadi kalau kita lihat di sini infak dan sedekah secara umum sama untuk kepentingan agama. Perbedaannya kalau infak biasanya harta. Kalau sedekah umum, mau harta mau tidak itu disebut sedekah. Misalnya kita tidak bisa berinfak harta, berinfak senyum. Bersedekah senyum. Senyum menjadi hulu ke hilir. Senyum itu juga sedekah. At-tabassum sedekatun. Senyum itu adalah sedekah. Tapi jangan senyum terus. Dilihat juga kalau ada orangnya senyum. Kalau tidak ada orangnya jangan senyum sendiri ya. Baik, lanjut. Itu beda infak dan sedekah. Bapak ulangi, kalau infak itu biasanya harta gitu. Kalau sedekah umum. Gimana cara kita adabnya bersedekah? Satu. Coba baca nih Mayang. Satu apa nih? Ikhlas untuk mencari ridho Allah. Ya, harus ikhlas karena Allah. Jadi kalau kita bersedekah lillahi ta'ala. Tidak mengharap pujian manusia. Tidak mengharap tidak takut dihina manusia. Pokoknya karena Allah. Pak, kalau berimpak supaya rezeki kita banyak boleh enggak, Pak? Nah, kayak Pak. Kita berimpak. Ya Allah, ini aku berimpak ke masjid. Mudah-mudahan harta mamaku ya Allah asalnya 10.000 jadi 100 juta. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Blok taruh 10.000. Ikhlas kah kada kah? Ayo silakan jawab. Itu ikhlas karena Allah kah? Tidak. Tidak. Halaman berapa, Pak? Itu lihat ya halamannya itu. Itu ikhlas ya. Itu termasuk ikhlas walaupun tingkatan keikhlasan orang lain-lain. Kenapa ikhlas? Karena mintanya juga kepada Allah. Kan minta kepada Allah tadi ya. Kita bersedekah kan? Ya Allah, bukan kepada manusia ya. Bukan kepada si Acil Aluh, enggak. Allah. Ya Allah, ini saya bersedekah, ya Allah beri saya rezeki yang lebih. Itu ikhlas. Walaupun ikhlasnya itu macam-macam, tapi kita berbicara tentang ikhlas. Karena Allah juga mintanya kepada Allah. Baik, yang kedua. Coba yang kedua ini Salsabila Ramadhani Bang baca. Kedua, barang yang disedekahkan berasal dari usaha yang halal. Ya, jadi kalau kita bersedekah, sedekahnya itu berasal dari yang halal. Jangan yang haram kita sedekahkan. Sedekah ke fakir miskin. Habis merampok malam tadi. Kemudian sedekahnya diberikan ke orang. Katanya tadi. Tidak boleh ya, tetap haram. 3. Coba 3 baca nih. Bal, baca Bal. Nyaring Bal. Halaman berapa, Pak? Halamannya halaman berapa? Siapa tahu tuh? Coba jelaskan tuh. Halaman berapa? Kasih tahu tuh. 23. Halaman 23. Yang Lihat ketiga apa? di layarnya juga kelihatan Iqbal. Ini kelihatan nih, baca nih.
Hal dari harta yang baik dan yang paling utama. Bersedekah itu harta yang paling baik atau paling utama. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu akan mencapai kebaikan yang sempurna sampai pada titik kamu itu bersedekah sesuatu yang terbaik bagimu. Nah, memang berat ini. Misalnya kita melihat orang miskin, tidak ada sepatu, misal kita ambil sepatu kita yang baik tuh berikan. Nah, itu lebih baik daripada sedekah yang biasa. Makanya sedekah ini masalah keimanan. Ada kopiah Abah, sedekahkan. Habis kopiah Abah yang baik-baik. Kata Bapak dia disuruh yang terbaik ya. Ya dilihat juga kalau kita habis jangan. Tapi maksudnya di sini paling tidak yang kita sedekahkan itu kita masih memakainya. Kita masih memakainya. Misalnya kita bersedekah baju ya. Bajunya itu seandainya kita pakai layak masih. Nah, itu sedekahkan. Misalnya kita bersedekah makanan. Makanannya itu seandainya kita makan juga. Tapi kita berikan ke orang. Walaupun tidak terbaik, tapi kita sendiri masih makai. Paham, Tom? Jangan sampai misalnya kita masih ngasih orang makan. Kita aja nggak mau makan lagi, berjamur sudah. Nah, itu nggak boleh dikasih ke orang. Kecuali memang misalnya ngasih kain buruk ya, kain untuk orang ngelap, yaitu sesuai fungsinya. Acil, ya, ada bisi baju buruk kecil untuk apa? Untuk ngelap cil, banjir kemarin cilai. Banjir cilai rumah kami. Nah, itu jangan dikasih baju baru. Baju yang buruk. Paham, Tom? Nah, Pak. Mentang-mentang minta baju, segini ngelap dia ambil aja anduk Abah yang hanyar lagi. Ini anduk Abah paling hanyar jelek. Bilang Bapak suruh yang baik lebih sedekah. Itu namanya salah paham. Paham, Tom? Lanjut keempat apa tuh? Coba silakan baca Samira Hayatus Sopa. Iya, Pak. Merahasiakan sedekah dalam kondisi-kondisi tertentu dan memperlihatkannya selama aman dan ria. Ya, jadi adabnya bersedekah itu kalau bisa dirahasiakan. Kalau bisa. Misalnya kita bersedekah kan. Kalau bisa, kalau di hadis tuh tangan kanan aja enggak tahu yang kita bersedekah tangan kiri. Tangan kiri aja enggak tahu kita bersedekah. Bahwa tangan kita dipakai untuk bersedekah. Itu saking hati-hatinya orang bersedekah. Kalau bisa tidak usah diumbar. Lebih-lebih kalau kita takut ria. Nanti kalau aku ini ria, maksudnya hati kita tidak tahan. Itu jangan diumbar. Tapi kalau hati kita niatnya bersih saja boleh. Misalnya kita umumkan di masjid nih. Pak Haji, ini saya bersedekah ke masjid untuk Utuh Palui, almarhum Utuh Palui bin Utuh siapa misalnya. Umumkan ini, seumumkan. Kami terima impak dari Akbar Amirul Aziz sebanyak 10 juta untuk almarhum Palui bin Alus misalnya. Boleh enggak? Boleh. Asal hati kita tahanannya, kita niatnya mudah-mudahan orang termotivasi. Tapi kalau hati tidak ikhlas, tidak kuat, enggak boleh. Misalnya nih sengaja kita viralkan di Facebook, kita bersedekah supaya niatnya apa? Kita dibilang paling dermawan. Boleh enggak begitu? Enggak boleh. Jadi intinya menampilkan sedekah itu tergantung niat masing-masing. Kalau niatnya jelek, maka menampilkan sedekah itu jadi tidak boleh.
Jujur Tapi kalau niat kita itu ikhlas agar orang mengikuti, sih kayak jujur maka dia jadi boleh. Paham, Tom? Lanjut, adab sedekah berikutnya. Siapa nih? Coba lagi nih Al-Faqih Danis. Iya, Pak. Nomor berapa nih? Yang kelima, tidak mengharap balasan yang banyak dari sedekahnya. Ya, tidak mengharap balasan yang banyak dari sedekahnya. Maksudnya gini, tidak mengharap balasan dari manusia. Nih, aku sedekahi kamu ya uang 10.000. Nanti kalau aku kere, nanti kamu bersedekah ke aku. Nah, boleh enggak gitu? Nggak boleh minta balas. Ini bersedekah ke adik biasanya begitu. Nih dek, kasih kamu. Nanti kalau mama ngasih, kasih aku ya. Bersedekah itu ikhlas. Mau dibalas orang, mau tidak, enggak masalah. Yang penting kita bersedekah karena Allah. Tapi kalau kita minta kepada Allah membalas boleh enggak? Boleh. Kita minta kepada Allah supaya Allah membalas sedekah kita. Boleh. Boleh ya. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala, as-sadaqatu tajlibur rizq. Sedekah itu mendatangkan rezeki. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan aku bersedekah hari ini. Bapakku yang lagi kerja itu, ya Allah, rezekinya dilebihkan 10 kali lipat. Nah, ada apa-apa minta, karena minta sama Allah. Yang tidak boleh itu minta balasan kepada orang yang kita sedekahi. Itu tidak boleh. Paham, Tom? Lanjut ke 6 ya. Ilham Mahfuz coba ke 6. Sedekah diberikan dengan wajah berseri dan lapang dada. Ya. Paham ya, sedekah itu diberikan dengan wajah berseri, maksudnya kita bersedekah itu dengan ikhlas, tentu dengan muka itu yang bagus. Jangan bersedekah sambil menyanyarik. Tahulah bersedekah menyanyarik. Nih ambil nih, minta terus. Nah itu kan kalau kita bersedekah orang sakit hati deh nanti. Karena kata-kata kita, nih ambil dasar kere ini. Nah boleh nggak gitu? Nggak boleh kan? Nah, atau merangut, diam aja bang. Merangut kayak anak menampar. Nggak boleh ya, kesiannya orang. Ambil kah kada kejura nih. Jadi kita memberi itu dengan senang hati. Baik, lanjut. Akbar Amirul Aziz, lanjut. Iya, Bu. Ya, Pak. Memberikan sedekah kepada orang yang paling membutuhkan. Ya, jadi kita misalnya ada uang nih. Kita bersedekah. Ada 5 orang yang mau kita, yang uangnya sedikit tapi yang mau kita sedekah ada 5 orang. Ya dipilih yang paling membutuhkan. Si nomor 1 orangnya miskin, anaknya 1. Nomor 2 orangnya miskin, anaknya 2. Nomor 3 miskin, anaknya 10. Sedekah kemana? 1 kah, 2 kah, 3 kah? Ya, yang ketiga ya. Karena pasti dia lebih membutuhkan. Paham, Tom? Lanjut lagi. Al-Fakhri nih, Abdul Nasir, lanjut. Al-Fakhri Abdul Nasir. Atau Muhammad Ya, Pak. Al-Fakhri, baca Al-Fakhri. Lanjut. Gimana Pak? Tadi saya WC dulu sebentar tadi Pak. Waduh, ya sudah. Mana tadi? Kasih tahu. Yang mana, halaman berapa? Nomor berapa? 8. Oh, nomor 8 Mahri, baca. Menyegerakan sedekah ketika masih hidup dan menyegerakannya
selama masih mampu melakukannya. Ya. Jadi bersedekah itu mumpung masih hidup. Jangan kalau udah mati. Misalnya ujar si Kai nih. Cu, nanti kalau aku mati, rumah yang ada tuh sedekahkan semuanya. Rumahku, tokoku, itu semuanya sedekahkan. Tapi nunggu kalau sudah mati. Boleh, itu namanya wasiat ya, wasiat. Tapi lebih baik lagi, mumpung hidup disedekahkan. Karena bisa jadi nanti si ahli waris tidak mau. Ah bapak nih sedekahkan semua, kami aja butuh. Tidak jadi disedekahkan. Lanjut. Wais al-Qarani. 9. Bais. Ya Pak, tidak mengungkit-ungkit sedekah dan tidak menyakiti perasaan penerima sedekah. Ya, jangan mengungkit ya. Ada di Quran itu, apalagi diambil, diungkit aja ndak boleh. Tahu ndak diungkit? Dikisahkan. Misalnya ketemu nih, kita bersedekah sama teman kita. Ketemu di jalan. Kamu kan dulu, aku kan bersedekah sama kamu. 200.000. Syukur-syukur aku bersedekah sama kamu. Kalau ndak, sudah kere sudah hidupmu tuh, ndak ada lagi bernapas kamu. Wah, kesian sedih hatinya. Diungkit-ungkit, nggak boleh ya. Apalagi diambil. Kemarin kan aku bersedekah sama kamu. Kamu sekarang sudah enak. Sini sedekahku, balikkan. Wah, itu nggak boleh ya. Al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qai'ih. Orang yang minta balikan pemberiannya, minta balikan pemberian, bersedekah minta balik. Kal kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qai'ih. Seperti binatang yang muntah, lalu muntahnya itu dijilatnya kembali. Itu akibat orang yang minta kembali pemberiannya. Tidak boleh ya. Baik, lanjut. Apa manfaat sedekah? Nah, banyak manfaat sedekah. 1. Manfaat sedekah. Aslin. Membersihkan harta. Ya, manfaat sedekah 1 adalah membersihkan harta. Jadi begini, kalian pernah enggak melihat air? Pernah kan? Melihat air dalam galon. Pernah Pak. Tapi misalnya air dalam galon itu tidak pernah diminum selama 2 tahun. Berani enggak minum lagi? Nggak berani kan? Karena dia tatandak. Tahu enggak tatandak? Terdiam. 2 tahun terdiam dia. Enggak mengalir. Siapa tahu dalamnya ada jentik, nyamuk, macam-macam. Karena sudah tidak mengalir. Begitulah contoh harta kita. Harta kita tuh kalau tidak dialirkan, disimpan saja di bawah bantal selama 5 tahun. Itu istilahnya seperti air tadi. Dia keruh. Pas kena kebanjiran, habis duitnya. Tapi kalau kita sedekahkan, dia bagaikan air yang mengalir dari atas. Kenapa air gunung itu bersih? Karena dia mengalir dari atas ke bawah, ya kan? Kenapa air ledeng itu bersih? Karena dia mengalir. Tapi kalau didiamkan saja, maka dia akan menjadi kotor. Paham, Tom? Lanjut yang kedua, Depi Mutia yang kedua. Ya Pak. Membersihkan badan dari dosa. Ya, orang bersedekah itu dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi kalau kita bersedekah, dosa kita diampuni oleh Allah. Makanya amalan daripada Nabi Ibrahim, amalannya ya Nabi Ibrahim itu
senang menjamu tamu. Jadi tamu dia bersedekah kepada tamu. Bahkan di dalam tafsirnya disebutkan Nabiullah Ibrahim itu kalau tidak ada tamu sehari itu dia ke pasar cari tamu. Ayo siapa mau namu ke rumahku, tafadhol silakan. Dicari orang supaya namu ke rumahnya. Kalau sudah menamu, dia masakan yang enak-enak, dia kasih makan, disuruh pulang. Itu bersedekah namanya. Nah, orang yang bersedekah, orang yang menerima tamu itu ya dia bersedekah kan datangnya membawa rezeki, pulangnya membawa dosa kita. Artinya rezeki kita bertambah, dosa kita diampuni oleh Allah. Paham Tom? Fahimna. Lanjut. Fahim. Rifki Ramadana. Tiga. Rifki Ramadana 3. Menolak bala dan sakit. Iya, orang yang bersedekah itu Allah akan tolak bala. Allah seandainya ada musibah kepada kita, Allah akan singkirkan. Nah, makanya misalnya ya, kalian mau jalan jauh nih. Kalian mau jalan jauh misalnya mau ke Banjar atau mau ke Jerman. Kan contoh aja kan, enggak apa-apa kan? Mau ke Jerman pagi-paginya sembahyang subuh dulu, habis sembahyang subuh bersedekah, minta kepada Allah, ya Allah, hari ini aku mau tulak ke Banjar ya Allah, mudah-mudahan selamat ya Allah. Bersedekah kita, ya sedekahnya 5.000 kah 10.000 kah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala dan menolak daripada sakit. Tapi Pak, saya bersedekah Pak, tetap garing aja Pak, ya penggaringan lagi Pak. Kayak apa itu? Nah, seandainya kita tidak bersedekah, seandainya ya, kita tidak bersedekah, maka akan lebih parah dari keadaan semula. Nah, jadi jangan berburuk sangka. Wah, memang Allah nih sudah bersedekah sakit aja masih. Itu namanya buruk sangka sama Allah. Kalau kita sudah bersedekah ya, tapi ternyata misalnya kena musibah juga, tetap berbaik sangka. Ya Allah, seandainya aku tidak bersedekah, mungkin lebih parah dari sekarang ini. Wah, gitu. Itu namanya cara berbaik sangka kepada Allah. Paham Tom? Lanjut. Siapa lagi nih? Cikal Rizky. Ya, Pak. Lanjut. Nomor 4 ya, Pak. Ya, lanjutannya itu nomor berapa? 4. Memberi kebahagiaan kepada orang-orang miskin. Nah, itu. Jadi kalau orang bersedekah, orang itu akan bahagia. Kalian kalau mau merasai rasanya bahagia tuh ketika hari raya, kalian dapat ampau dari dari nenek, senang enggak? Senang, Pak. Oh, kan. Dapat ampau, dibuka isinya 1.000. Tapi senang juga. 1.000, tapi yang ngasih itu 100 orang. 100.000 kan? Banyak juga. Nah, Ya, begitu Pak. juga kalau kita ngasih orang tuh walaupun sedikit orang senang. Nah, maka didoakan. Makasih nak ya, mudahan sehat, banyak rezeki, tuntung pandang, sekolahnya pintar. Didoakan lagi sama si nenek tadi, sama si Kai yang jalan minta-minta tadi. Nah, tapi Pak ada juga Pak orang minta-minta Pak, kayak pura-pura Pak, dikasihkan enggak? Pernah ada kayak gitu kejadiannya? Kan dibuka pintu kan, tuk 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 tuk, assalamualaikum. Sekalinya, mohon maaf Pak, minta sumbangannya Pak. Ya. Yang minta sumbangannya betato lagi. Ya apa itu? Kasihkah katakan? Nah, tergantung niat kita. Tergantung kita. Mau ngasih ya kasih, mau tidak ya tidak. Seandainya kita mengasih, tapi dia tuh ternyata penipu. Dia bilang gini, minta sumbangan Pak untuk masjid di Pak, masjid di Amerika Serikat Pak. Misal.
Ya sudah, kita ini percaya nggak percaya, kasih aja misalnya kan, kasih aja. Kira-kira berpahala enggak kita? Tetap berpahala ya. Walaupun dia menipu kita. Jadi kita enggak rugi, kita tetap dapat pahala walaupun dia menipu kita. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Karena yang sampai kepada kita itu bukan duitnya tapi sifat takwa kita. Karena kita ngasih tadi kan ikhlas karena Allah ya. Takwa kita lah yang bikin kita dapat pahala. Paham Tom? 5 ini coba apa nih? Muhammad Akmal Badawi. Muhammad Akmal Badawi, coba. Dalam bersedekah terdapat berkah pada harta. Ya, jadi di dalam sedekah terdapat berkah pada harta dan kelapangan rezeki. Jadi kalau orang bersedekah itu tidak rugi, tidak ada orang miskin gara-gara bersedekah. Tapi yang adalah keberkahan kita. Tahu nggak berkah itu? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu namanya berkah. Bertambahnya kebaikan itu begini. Misalnya kita bersedekah ya. Duit kita misalnya 100.000. Kita sedekahkan 10.000, sisa berapa? Sisa 90.000 kan? Nah, dengan berkat kita bersedekah, 90.000 itu nanti akan menjadi berkah. Artinya apa? Gara-gara kita bersedekah. Matikan kamera aja. Nah, kedengaran dah? Kedengaran. Ini ke Bapak aja. Lelet ya tadi ya. Lelet. Bapak lanjut ya. Ya, Pak. Jadi orang bersedekah itu hartanya berberkah, bertambah kebaikan. Jadi hartanya tuh bisa sempat nanti untuk mengongkosi anak, sempat misalnya untuk berimpak bisa, kemudian bisa dibelikan rezeki yang lain karena berberkah. Kalau enggak berberkah tuh begini, hartanya banyak tapi sebentar-sebentar habis enggak ketahuan. Loh, ini beli apa ya aku ya? Kok enggak sempat beli ini, enggak sempat bersedekah, enggak sempat karena harta kita tidak ada berkahnya. Paham ya? Paham Tom? Baik, nanti insya Allah kita akan lanjut lagi ya. Agar mudah berinfak, kemudian ayat-ayat yang membahas tentang infak dan sedekah. Paham Tom? Baik, insya Allah nanti kita akan lanjut pertemuan berikutnya mengenai bab infak dan sedekah. Bapak kira cukup sampai di sini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bapak share di YouTube Bapak ya. Siapa yang mau nanti bisa lihat buku Bapak Saidi HS TV. Di mana, Pak? Saidi HS TV itu ada. Nanti Bapak share situ. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.